tak kalah. Surabaya. Dari Gereja Sanggakala Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Wahyu Widiawati dalam program Bincang Pagi edisi 17 Juli 2020. Apa kabar kekasih Tuhan pagi hari ini? Pagi yang luar biasa, Surabaya cerah sekali tapi tetap sejuk gitu ya. Bagaimana dengan kota-kota di mana Anda tinggal, di mana Anda mendengarkan? Saya berdoa berharap sukacita dan semangat terus bersama dengan Anda. Di sela-sela aktivitas pagi hari ini, baik di rumah, di perjalanan ataupun di tempat tugas masing-masing, saya mengajak kekasih Tuhan untuk bersama-sama mengikuti program ini. Kita belajar bersama, bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini Pendeta Dr. Samuel Gamaliel siap berbagi dengan Anda. Selamat pagi Pak Samuel. Selamat pagi Mak Wahyu. Apa kabar Pak? Baik, kuat, sehat. Puji Tuhan. Tetap masih bisa bernapas. Puji Tuhan. Itu hari-hari ini sebuah privilege ya Pak ya. Iya, sehat. Pak Sam ini kan biasanya jarang ada di Surabaya, kekasih Tuhan. Puji Tuhan di masa pandemi ini mungkin nggak boleh pergi-pergi kayaknya. Lockdown. Mau Gimana? pergi tapi yang di rumah nggak tidak boleh. kasih. Tidak kasih pintu keluar. Itu makanya ini tadi tapi dikasih kan, bukakan pintu. Kalau ke sini Oke saja. pintu terbuka. Oke. Pak Sam biasa sibuk keluar pulau dan lain sebagainya. Terus sekarang harus di rumah saja, bagaimana rasanya? Rasanya satu kesempatan lebih daripada emas, perak, berlian dan apapun juga, karena buat saya pribadi kesempatan seperti ini langka. Jadi rasanya tuh kayak mimpi Mbak Wahyu ya. Jadi biasa. saya nikmati dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Puji Tuhan. Iya. Ini saatnya kumpul dengan keluarga, anak cucu mantu ya. Iya, lah saya itu heran. Kenapa Pak? Waktu lihat di CNN, di situ malah ditayangkan bahwa angka perceraian itu malah meninggi. Pada saat orang di rumah. Pokoknya di tempat mereka itu. Nah itu aneh itu. Jadi di benuanya mereka itu. Terus saya berpikir, ini karena orang-orang percaya. Boleh dikatakan dari mbah nenek moyang itu orang-orang percaya. Di uangnya saja ditulis. In God we trust. Loh, kok bisa angka perceraian itu naik? Jangan-jangan, terus saya ini berpikir, jangan-jangan sampai menular ke negara kita. Itu yang penting. Jangan sampai ya. Iya. Itu kita harapkan tidak terjadi. Karena memang selama di rumah saja itu potensi konflik mungkin lebih besar Pak. Selain itu, mestinya kalau mereka orang percaya dan di dalam nanti perikop pembicaraan bincang-bincang kita pagi ini, justru di ayat terakhir itu kuncinya. Di ayat 18. Kita belum tahu nih apa ayatnya, kekasih Tuhan. Itu. Ya, pagi hari ini Pak Sam tertarik untuk mengangkat satu topik perbincangan, kesabaran Tuhan adalah kesempatan. Iya. Nah, apa hubungannya dengan tingkat perceraian? Apa hubungannya dengan pandemi yang kita hadapi hari-hari ini? Sebelum ke sana Pak Sam, pernah ngerasain jenuh nggak selama beberapa bulan di rumah? Bosan? Kok saya enggak ya? Enggak ya? Malah saya senang sekali karena selama berapa ya? Seperempat abad lebih. Jadi saya boleh dikatakan di rumah itu hanya beberapa hari lalu jalan lagi. Iya. Ya karena tugas tugas panggilan saya ini seorang penginjil keliling, jadi terutama untuk di Jawa dan di Indonesia Timur. Jadi
saya malah merasa masih hutang banyak ini sama Tuhan karena banyak tempat yang masih belum bisa dikunjungi. Ya. Ya. Jadi tidak ada rasa bosan. Nanti Anda bisa tanya tipsnya bagaimana nggak bosan tetap di rumah saja. Boleh. Ya. Karena ada banyak orang ketemu tiap hari dengan pasangan, dengan anak, cucu mantu, malah bosan dan bertengkar. Nah, itu dia. Itu dia. Kenapa kok begitu? Nah, karena mereka lupa akan kata-kata mutiara yang keluar dari mulut guru di atas segala guru, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau engkau minum air hidup ini, maka dari sedalam perutmu akan membual yang namanya aliran air hidup, air kehidupan. Itu harusnya kuncinya itu ya. Itu kuncinya. Lah bagaimana bisa mengalami seperti itu? Anda simak perbincangannya, Anda bisa ikut terlibat ngobrol bersama dengan kami. Pak Sam, bicara kesabaran ya, kesabaran Tuhan ini kalau kita bicara kesabaran kita, mungkin kesabaran kita ada batasnya. Ini bicara kesabaran Tuhan adalah kesempatan. Berarti kan kalau dari judul itu sekilas saja berarti kan ada masanya bahwa Tuhan itu tidak akan memberikan, istilahnya tidak akan memberikan kesabarannya lagi buat kita, begitu atau bagaimana Pak? Contohnya seperti begini. Pada waktu kita mau jalan keluar dari rumah, katakan naik mobil atau naik motor, tak tahu ada satu halangan, tak tahu ada tamu datang atau apa. Kalau itu tidak terjadi, kita mungkin jengkel. Selain itu yang paling jelas, ini ada beberapa teman cemas-cemas, ngeri dan marah-marah. Karena apa? Tiket pesawat yang sudah dibeli ini lebih lagi nih. Ada duitnya ini soalnya. Wah, kalau ada duitnya sudah jadi orang itu bisa hilang akal, ya hilang segala macam. Waduh, marah dia. Tapi ketika setengah jam kemudian dia mendengar bahwa pesawat yang akan ditumpangi kecelakaan. Dan dia terlambat karena apa? Halangan itu tadi. Tahu-tahu lewat pasar ada motor-motor yang berjejer. Kayaknya dari pengalaman Pak Sam pagi hari ini juga. Orang-orang yang berjualan tempe, berjualan ikan, itu ditaruh di pinggir. Jadi harus pinggirkan motor itu sampai di tempat bandara terlambat. Tapi karena ada halangan dan ada kesabaran, justru menyelamatkan. Oke. Dan kadang-kadang kalau kita nunggu-nunggu Tuhan, kok gak dijawab ya, malah kok gak datang-datang ya. Jangan-jangan lupa, lalai, kan gitu. Beneran gak sih gitu ya? Iya. Pak, kalau kita ini tahu bahwa kita ini adalah anak ya. Iya. Kita pasti akan, Tuhan itu orang tua aja, saya bicara orang tua ke anak ya. Orang tua tuh kadang-kadang lihat anaknya tuh bandel gitu ya. Orang tua tuh masih mau bimbing, nah kita ini anaknya Tuhan. Orang Kristen disebut anak Tuhan begitu ya. Nah itu kan kadang-kadang status itu, status sebagai anak itu bikin kita kadang anggap enteng, Pak. Nanti saya datang minta ampun lagi. Kan Tuhan tuh baik, Tuhan sabar. Bagaimana dengan hal ini? Ini salah satu dari yang namanya passwordnya ATHG. Ancaman, tantangan, hambatan, rintangan. Apa itu? Rintangan itu. Pola hidup yang sembrono. Contohnya? Semau gue. Jadi apa yang dibuat oleh orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Kalau perlu status kita
bukan cuma disebut anak-anak Tuhan, betul. Malah firman Tuhan mengatakan anak-anak Allah. Itu statusnya kita. Anak-anak Allah yang seharusnya tidak berbuat dosa lagi. Anak-anak Allah yang seharusnya tidak berbuat dosa lagi. Bagaimana dengan natur kita yang dosa dari sononya itu, Pak? Itu dia. Makanya di dalam kita percaya akan Kristus nggak cukup hanya percaya stop sampai di situ, dibaptis stop sampai di situ. Ada proses selanjutnya. Kita harus mau belajar untuk menjadi murid Kristus. Kalau tanaman, bibit harus bersemi, lalu tumbuh, berbuah. Berbuah bukan cuma biasa-biasa, tapi berbuah yang lebat. Jadi kalau kita ini anak Allah, harusnya tidak lagi berbuat dosa. Iya. Dan itu naturnya menjadi begitu. Karena apa? Nah, nanti kita akan belajar. Kok bisa? Saya buka dulu rahasia. Silakan, Pak. Karena kita lahir dari benih ilahi, benih Allah sendiri. Makanya kita disebut anak-anak Allah karena lahir dari benih Allah. Kita disebut keturunan ilahi ya. Untuk menurunkan keturunan ilahi karena itu adalah kehendak Tuhan. Maleakhi 2:15-16. Kenapa kok sampai terjadi lalu hidup sembarangan itu? Nah, karena mereka tidak mau yang namanya mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Merasa sudah cukup saya sudah jadi anak. Selamat. Saya kan anak. Pastilah betul. Selamat saya nanti. Gitu ya. Padahal kalau anak itu mengenal bapaknya, bisa ngambil hati bapaknya. Woi, akhirnya itu lain ceritanya. Lain ceritanya itu apa? Ada warisan. Ada satu hal yang sangat amat berharga yang pasti diperuntukkan bagi dia. Anak yang mau hidup mengasihi, hormat orang tua, taat akan perintah-perintah orang tua dan melakukan. Ini yang paling penting ya. Taat pada Tuhan juga, tahu perintahnya dan melakukan, itu paling penting, Pak ya. Kalau misalkan Mbak Bayu, kita punya anak, bilang tolong ambilkan apa namanya, minum. Oh iya, dia bilang sebentarnya itu sampai 3 jam nggak jalan. Kira-kira gimana ya Mbak Wahyu? Gregeten, Mbak. Itu yang terjadi. Tapi Tuhan kita sungguh amat sabar. Nah, kata sabarnya Tuhan ini jangan main-main, kekasih Tuhan. Kalau manusia ada batasnya. Memang kesabaran Tuhan tidak terbatas ya buat kita. Kalau Tuhan tuh kesabarannya terbatas, mungkin semua kita seluruh dunia sudah habis hari ini, Pak ya. Nah, bagaimana sih kita ini harusnya bersikap sebagai anak-anak Allah, Pak? Tadi kan Bapak katakan bahwa status kita udah tahu bahwa kita ini anak-anak Allah. Betul. Yang harusnya tidak berbuat dosa. Tetapi natur dosa itu kadang-kadang menarik kita untuk melakukan yang jahat daripada yang baik, melakukan dosa daripada kebenaran, begitu. Nah, bagaimana caranya agar kita ini tidak terjebak di situ, Pak? Betul. Jadi melakukan kebenaran firman Tuhan setiap hari. Itu asal muasal sumbernya itu harus dari orang tua terlebih dahulu. Orang tua jasmani? Orang tua jasmani. Jadi orang tua jasmani harus mengalami satu transformasi terlebih dahulu. Dari anak papa mama, darah dan daging menjadi anak yang ilahi. Di situ kuncinya. Jadi kalau papa mama itu ilahi, berarti pasti mereka itu tidak mungkin tidak membuka dan membaca Alkitab. Firman Tuhan. Itu dulu. Sebentar, papa mama ilahi itu yang seperti apa konkretnya, Pak? Nah, itu
kita bahas untuk perikop yang selanjutnya kalau saya diundang lagi. Kan gitu. Panjang ya. Itu yang namanya priesthood. Kamu lah, Tuhan bilang, imamat yang rajani, bangsa yang rajani. Kamu, bukan yang lain. ya. Nah, itu status. Oke. Itu status. Setiap orang ini ya. Royal priesthood. Mm. Oke, kalau gitu nanti kita bahas karena ini termasuk status. Oke. Ya. Baik. Jadi sebagai orang percaya, kita ini harus tahu statusnya itu seperti apa, lalu fungsinya itu seperti apa, lalu ada tugas dan kewajiban. Seperti anak tadi, Ya. Bu Bayu bilang, kalau bisa menyenangkan hati ayahnya, wow, Semua dapat ya. itu dia. Janji-janji itu Ya. pasti akan terrealisir. Ya. Kekasih Tuhan, tadi Pak Samuel bilang bahwa kita ini harus tahu status kita. Oke, kita sepakat semua di depan bahwa status kita ini adalah anak-anak Allah. Betul. Royal priesthood ya. Iya. Nah, anak sorry, saya kok jadi bingung begini ngomongnya. Bangsa yang imamat yang rajani, Iya. dan kita ini semuanya tanpa terkecuali itu Pak ya. Ya, kalau orang percaya. Bukan hanya pendeta, penginjil, enggak ya. Semua Kalau gitu, ya. surganya untuk para pendeta. Aduh, Kasihan dah lu. Ya, sebagai anak-anak Allah ternyata kita ini punya fungsi, punya tugas, punya kewajiban. Jadi jangan berleha-leha, oh saya sudah anak Allah terus kipas-kipas aja, do nothing, dan merasa bahwa semua akan baik-baik saja karena saya akan selamat. Tidak, ada next berikutnya, step berikutnya yang harus kita kerjakan. Apa itu? Sabar dulu kekasih Tuhan, kami akan perbincangkan sesaat lagi.